Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pengajian Kitab Lubabul Hadis rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kembali pembahasan kita, yakni mempelajari Kitab Lubabul Hadis. Pada kesempatan yang barokah ini, bersama-sama marilah kita tawasul terlebih dahulu. Seperti biasa, mudah-mudahan barokah tawasul ini senantiasa memberikan dampak positif kepada kita beserta keluarga kita, termasuk ilmu ini dijadikan ilmu yang nafi' dan barokah. Ala hadiniyah wa ala kunyatin sholihah. Bibarokati guru-guru kita, bibarokati mu'alifatal kitab, kita beserta keluarga kita semua. Laumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu al-khamisa asyara, bab yang ke-15, fi fadilatis sunani, menjelaskan keutamaan kesunahan-kesunahan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa sholat fil yaumi dalam sehari, wal lailati dan semalam, barang siapa sholat sunnah, bimakna sholat sunnah sehari semalam, isnatai asyrota, sebanyak 12 rokaatnya. Sehari semalam sholat sunnah 12 rokaat, tatawu'an, sholat sunnahnya. Banallahu, Allah membangun sebuah bangunan ini, lahu, kepada orang tersebut, baitan, sebuah rumah atau istana, fil jannati, di dalam surga. Barang siapa sholat dalam sehari semalam sebanyak 12 rokaat sholat sunnahnya, Allah membangun kepadanya sebuah rumah atau istana di surga. Dalam kitab Tangkihul Qaul 12 rokaat ini dijelaskan, yakni 4 rokaat sebelum duhur, qobla duhur, qobliyah duhur, kemudian 2 rokaat sesudah duhur, 2 rokaat ba'da maghrib, 2 rokaat ba'da isya, dan 2 rokaat qobla subuh. Jadi ini yang dimaksud keterangan dalam syarahnya Kitab Lubabul Hadis, dijelaskan 12 ini adalah sholat qobliyah dan ba'diyah. 4 rokaat sebelum duhur, 2 rokaat sesudah duhur, 2 rokaat ba'dal maghrib, 2 rokaat ba'dal isya, dan 2 rokaat qobla subuh. Yang seperti ini, maka ia dibangunkan sebuah istana di surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa sholat qoblal fajri, sebelum fajar, sebelum subuh, rokaat ini 2 rokaat qobliyah subuh, wa qobla zuhri, sebelum duhur, arba'an, sebanyak 4 rokaat, sebelum duhur 4 rokaat, wa ba'daha, dan sesudahnya duhur, arba'an, sebanyak 4 rokaat, wa arba'an, dan 4 rokaat qoblal asri, sebelum asar, dakholal jannata, maka ia masuk surga, atau dia dimasukkan di surga. Barang siapa sholat sebelum subuh 2 rokaat, sebelum duhur 4 rokaat, 4 rokaat, sesudah duhur 4 rokaat, sebelum asar 4 rokaat, maka orang yang seperti ini masuk surga. Ia tergolong hamba-hamba yang masuk surga. Termasuk keutamaan
sholat qobliyah dan ba'diyah. Bahkan sholat subuh itu kata Nabi rakaatani qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi ini termasuk sholat sunnah yang dianjurkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa sholat qabla dhuhri sebelum duhur arba'an sebanyak 4 rakaat, karena maka orang yang seperti ini ka'adali raqabatin, seperti memerdekakan budak mimbani Ismaila, dari golongan Ismail atau dari keturunan Bani Ismail. Keutamaan sholat sebelum duhur 4 rakaat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa sholat orang tersebut sholat rakaat ini 2 rakaat fi kholain, di dalam tempat yang sepi. Mana kholain ini adalah tempat yang sepi. La yara, yang mana tidak ada yang melihat, tidak bisa melihat terhadap orang tersebut, illallah, kecuali Allah. Yang mana tidak ada orang yang melihat satupun, tidak ada orang yang mampu melihat kecuali Allah. Wal malaikatu, dan malaikat. Hanya Allah dan malaikat yang tahu. Dia sholat 2 rakaat dalam kondisi sepi, dalam kondisi orang lain tidak mampu melihat. Yang mampu melihat hanya Allah dan malaikatnya. Kutiba, maka ditulis atau digolongkan lahu, kepada orang tersebut, baro'atun minan nari, baro'atun, bebas, minan nari, dari neraka. Barang siapa sholat 2 rakaat di tempat yang sunyi sepi, tidak ada orang pun, satupun orang bisa melihat kecuali Allah dan malaikatnya, maka yang seperti itu ditulis baginya bebas, terbebas dari neraka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba, yusolli, yang mana ia sholat, fi baitin, pada sebuah rumah. Ia sholat di sebuah rumah, mudlimin, yang gelap. Rumah yang gelap ia sholat, biruku'in, dengan ruku', tamin, yang sempurna. Rukuknya disempurnakan, wasujudin, dan sujud, tamin, yang sempurna. Sujudnya disempurnakan. Illa wajabat, kecuali wajib, lahu, baginya orang tadi, al jannatu, surga, bila hisabin, dengan tanpa dihisab, diteliti amalnya. Tidak ada dari seorang hamba yang sholat di tempat atau di rumah yang gelap, rukuknya disempurnakan, sujudnya disempurnakan, kecuali wajib bagi dia surga. Wajib baginya surga tanpa diteliti amalnya terlebih dahulu. Sholat sunnah di rumah dalam kondisi gelap. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa sholat
Rokaatin arba'a rokaatin 4 rokaat. Barang siapa sholat 4 rokaat bihaitsu la tara, di mana sekiranya tidak ada yang mampu melihathu kepada orang ini, annasu manusia. Di mana sekiranya manusia tidak bisa melihat atau tidak melihat dia. Faqad bari'a, maka sesungguhnya ia dibebaskan minan nifaqi dari sifat munafik, wal kufri dan kekufuran, wal bid'ati lan bid'ah, wad dolalati dan kesesatan. Dolalati bermakna kesesatan. Barang siapa sholat 4 rakaat, sekiranya manusia tidak bisa mengetahui atau tidak ada yang tahu. Yang tahu otomatis Allah dan malaikatnya. Maka sesungguhnya yang seperti itu, ia dibebaskan dari sifat munafik, kufur, bid'ah, dan dolalah. Dolalah bermakna tersesat atau kesesatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa sholat qoblal asri sebelum asar, arba'an sebanyak 4 rakaat. Barang siapa sholat asar 4 rakaat, harrama maka diharamkan kepadanya. Maka sopo Allah Allah mengharamkan kepadanya alan nari, di atas siksa api neraka. Barang siapa sholat sebelum asar 4 rakaat qobliyah, maka ia diharamkan oleh Allah untuk disiksa di neraka, atau dia dihindarkan oleh Allah dari neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sholat batal maghribi sesudah maghrib rakaataini 2 rakaat. Barang siapa sholat sesudah maghrib 2 rakaat, ba'da maghrib, qabla ayyatakallama, sebelum ia bercakap-cakap atau dia ngobrol-ngobrol. Habis maghrib langsung sholat, kutibata, maka 2 rakaat tadi ditulis fi illiyin, di dalam surga illiyin. Barang siapa yang sholat sesudah maghrib 2 rakaat sebelum ia bercakap-cakap, maka 2 rakaat tadi dicatat di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa sholat arba'a rakaatin sebanyak 4 rakaat ba'dal isya'i, sesudah isya ia sholat, qabla ayyatakalama, sebelum dia bercakap-cakap ngobrol. Habis sholat isya langsung sholat ini 4 rakaat sholat sunnah. Faka'an nama adraka, seperti ia menemukan. Digambarkan seperti sesungguhnya ia menemukan Lailatul Qadar fil Masjidil Harami, di Masjidil Haram. Orang yang sholat 4 rakaat sholat sunnah sesudah isya, sebelum ia ngobrol-ngobrol bercakap-cakap, langsung sholat 4 rakaat ini, sholat ba'diyah 2 rakaat, sebanyak 4 rakaat. Faka'an nama adraka Lailatul Qadar, maka digambarkan ia seperti atau sesungguhnya ia mendapati Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa
Sholat ad-duha, sholat duha. Sintai asyrota, sebanyak 12 rokaatnya. Barang siapa sholat duha sebanyak 12 rokaat. Imanan, karena iman. Wahtisaban, dan murni mengharap pahala atau ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa sholat duha 12 rakaat dengan iman dan mengharap ridho pahala dari Allah. Kataballahu lahu, Allah menulis lahu kepadanya alfi hasanatin, beribu-ribu kebaikan atau sejuta kebaikan. Wa ma'a, dan Allah menghapus anhu kepadanya man tadi alfi sayyiatin, sebanyak beribu-ribu kejelekan, berjuta kejelekan. Wa rafa'a, dan Allah mengangkat lahu kepadanya alfi darajatin, berjuta-juta derajat. Wa banallahu lahu baitan, wabana, dan Allah membangunkan, Allah membangun lahu kepadanya baitan, sebuah rumah atau istana, fil jannati, di dalam surga. Wa ghafarallahu lahu, dan Allah mengampuni lahu kepadanya dzunubahu, dosa-dosanya, kullaha, semuanya. Barang siapa sholat duha 12 rakaat karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka yang seperti itu Allah menulis kepadanya sejuta kebaikan dan Allah menghapus darinya, yakni sejuta kejelekan, dan Allah mengangkat kepadanya sejuta derajat, dan Allah membangunkan baginya sebuah istana di surga, dan Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan amalia-amalia sunnah, termasuk ajaran-ajaran sholat-sholat sunnah yang barusan kita bahas. Wallahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.